Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Beverly, Dinda, Okta, Koimah, Mayang, Putri, Salsabila, Cindy, dan Fani. Kami membahas tentang hidrolisis. Hidrolisis adalah salah satu penyebab terjadinya degradasi. Sebab, di dalam sediaan farmasi, air seringkali digunakan sebagai pelarut dan beberapa obat yang mengandung gugus ester ataupun amida dalam air. Hidrolisis merupakan suatu proses solvolisis, di mana molekul obat berinteraksi dengan molekul-molekul air menghasilkan produk pecahan dan konstitusi kimia yang berbeda. Penguraian oleh air yang dikatalis oleh ion hidrogen H+ atau ion hidroksil OH-. Golongan obat yang mengalami hidrolisis. Yang pertama ada ester, yang kedua ada amida, dan yang ketiga ada laktam. Hidrolisis ester. Terdapat dua tempat pemutusan ikatan pada hidrolisis ester, yaitu ikatan antara CO dan O dan ikatan antara O dan R. Hampir semua peristiwa hidrolisis adalah pemutusan asil oksigen. Mekanisme pemutusan asil oksigen yang mungkin terjadi yaitu substitusi dan adisi. Contohnya, prokain, kokain, lisostigmain, aspirin, dan laktan. Hidrolisis amida. Hidrolisis amida melibatkan pembelahan hubungan amida. Contohnya, dibukain, acetaminophen, ergometrin, dan kolampenicol. Hidrolisis laktam. Contohnya, ada nitrazepam, klordiazeposid, benzodiazepin, penisilin, dan cephalosporin. Metode stabilisasi, determinasi pH optimum, memformulasi produk pada pH tersebut, menyesuaikan pH larutan yang mempunyai konstanta laju reaksi yang paling rendah, sehingga harus memilih dapar yang hati-hati, harus dapat memberikan pH optimum untuk memperoleh kestabilan dan aktivitas terapi obat maksimum. Metode stabilisasi, membatasi kemungkinan obat berhubungan dengan air. Obat dalam bentuk sediaan solid, perlindungan terhadap hidrolisis dapat dilakukan dengan cara menghilangkan air, sehingga obat disimpan dalam bentuk kering ataupun disuspensikan dalam bubuk yang tidak larut dalam pembawa yang sesuai bila akan digunakan. Contohnya amoxicillin syrup. Metode stabilisasi yang kedua yaitu menekan kelarutan. Dengan menekan kelarutan obat, maka akan menurunkan konsentrasi obat dalam larutan. Contohnya, laju degradasi penisilin dalam larutan prokain menunjukkan laju hanya dipengaruhi pada bagian obat yang dalam bentuk larutan. Mengurangi kelarutan dengan menggunakan bermacam-macam seperti sitrat, dextrosa, sorbitas, dongluconat sebagai mengganti media atau mengatur pH. Metode stabilisasi, determinasi pH optimum, memformulasi produk pada pH tersebut, menyesuaikan pH larutan yang mempunyai konstanta laju reaksi yang paling rendah, sehingga harus memilih dapar yang hati-hati, harus dapat memberikan pH optimum untuk memperoleh kestabilan dan aktivitas terapi obat maksimum. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.